Di sini saya akan menjelaskan mengenai pertama, pengertian perjanjian internasional menurut para ahli, beserta kelebihan dan kelemahannya dari pendapat tersebut. Kedua, penjelasan mengenai istilah-istilah dari perjanjian internasional. Ketiga, ciri-ciri dari perjanjian bilateral dan multilateral. 4. Tujuan dan fungsi perjanjian internasional. Berikut ini adalah video dari penjelasannya. Pengertian perjanjian internasional menurut para ahli. Menurut Jeremy Bentham, perjanjian internasional adalah aturan yang mengatur hubungan antar negara. Jeremy Bentham adalah orang pertama yang mencetuskan istilah perjanjian internasional pada tahun 1780. Kelebihan mempererat hubungan antar negara dalam segala bidang, kelemahan, lunturnya budaya sendiri karena adanya pengaruh budaya asing, akibat dari adanya perjanjian yang dibuat dengan negara lain yang dikemas dalam bentuk hubungan atau interaksi masyarakat. Yang kedua, menurut Oppheim, hukum internasional adalah perjanjian antar negara maupun organisasi yang mengatur hubungan antar negara maupun organisasi internasional dan melahirkan hak serta kewajiban bagi pihak di dalamnya. Kelebihan, kebutuhan negara mudah terpenuhi, terjalinnya persahabatan dengan bangsa lain. Kelemahan, ketergantungan terhadap negara lain. Yang kedua, istilah perjanjian internasional. Istilah perjanjian internasional terbagi antar beberapa. Yang pertama yaitu traktat. Traktat adalah suatu perjanjian atau persetujuan antar dua negara atau lebih untuk mencapai hubungan hukum mengenai objek hukum atau kepentingan yang sama. Kedua, konvensi. Istilah konvensi digunakan untuk memberi nama suatu catatan dari persetujuan mengenai hal-hal penting tetapi yang tidak bersifat politik tinggi. Ketiga, persetujuan. Persetujuan adalah suatu perjanjian atau persetujuan antara dua negara atau lebih yang mempunyai akibat hukum seperti dalam traktat. Keempat, piagam. Piagam atau charter adalah istilah yang digunakan dalam perjanjian internasional untuk pendirian badan yang memerlukan fungsi administrasi. 5. Perikatan. Arrangement hampir sama dengan agreement. Yang keenam, statuta. Istilah statuta ini dipakai untuk menyebut hal-hal berikut. Yang pertama yaitu konstitusi lembaga internasional. Yang kedua, kumpulan aturan hukum yang ditentukan oleh persetujuan internasional mengenai kerja suatu kesatuan hukum yang berada di bawah supervisi internasional. Yang ketiga, instrumen tambahan dari konvensi yang membeberkan aturan-aturan tertentu yang harus diterapkan. Yang ketujuh, deklarasi. Deklarasi adalah pernyataan bersama mengenai suatu masalah dalam bidang politik, ekonomi, atau hukum. Yang ke-8, modus vivendi. Modus vivendi adalah suatu dokumen yang mencatat persetujuan internasional yang bersifat sementara sampai berhasil diwujudkan secara permanen. Yang ke-9, protokol. Protokol adalah persetujuan yang isinya melengkapi suatu konvensi. Protokol hanya mengatur masalah-masalah tambahan seperti penafsiran klausal-klausal tertentu dari konvensi atau pembatasan-pembatasan oleh negara penanda tangan. Ke-10, konvenan. Konvenan yaitu perjanjian yang membentuk administratif dan konstitutif organisasi internasional Liga Bangsa-Bangsa. Yang ke-11, ketentuan penutup. Ketentuan penutup yaitu ringkasan hasil konvensi yang menyebutkan negara peserta, nama utusan yang turut diundang, serta masalah yang disetujui konvensi dan tidak memerlukan ratifikasi. Ke-12, ketentuan umum. Ketentuan umum yaitu traktat yang dapat bersifat resmi dan tidak resmi. Yang ke-13, pertukaran nota. Biasanya pertukaran nota dilakukan oleh wakil-wakil militer dan negara serta dapat bersifat multilateral. Yang ke-14, fakta. Fakta yaitu istilah yang menunjukkan suatu persetujuan yang lebih khusus. Fakta membutuhkan ratifikasi. Yang terakhir, yang ke-15, proses verbal. Proses verbal yaitu catatan-catatan atau ringkasan-ringkasan atau kesimpulan-kesimpulan konvensi diplomatik atau catatan suatu permutakatan. Ciri-ciri perjanjian bilateral dan multilateral. Yang pertama, bilateral. Bilateral adalah hubungan antar dua negara yang tujuannya saling menguntungkan kedua belah pihak. Istilah bilateral biasanya diaplikasikan pada persoalan politik, ekonomi, dan keamanan antar dua negara. Dapat terjadi bila kedua negara memiliki hubungan diplomatik dan saling menempatkan wakilnya di tiap-tiap negara. Yang kedua yaitu perjanjian multilateral adalah sebuah traktat yang diikuti oleh 3 negara atau lebih. Setiap negara memiliki kewajiban yang sama dengan negara-negara lain kecuali jika salah satu pihak telah mencabut persyaratan atau reservasi. Dan untuk pembahasan yang terakhir mengenai tujuan dan fungsi perjanjian internasional. Tujuan
perjanjian internasional adalah untuk menciptakan akibat-akibat hukum. Perjanjian seperti ini penting untuk membangun relasi antar negara. Tentu saja dalam international agreement, setiap negara yang bergabung memiliki tujuan yang sama, yakni untuk mendapat keuntungan. Perjanjian tidak serta-merta dapat terjadi begitu saja karena membutuhkan beberapa tahapan yang harus dia lalui. Yang terakhir, fungsi perjanjian internasional. Menurut M. Burhan Sani, perjanjian multilateral akan memberikan dampak pada lingkungan kehidupan bermasyarakat di seluruh dunia. Fungsi perjanjian internasional diantaranya adalah 1. Sebuah negara akan mendapat pengakuan umum dari anggota masyarakat bangsa-bangsa. Yang kedua, perjanjian tersebut akan menjadi sumber hukum internasional. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mengembangkan kerjasama internasional dan membangun kedamaian antar bangsa. Dan yang terakhir, mempermudah proses transaksi dan komunikasi antar negara. Demikian penjelasan saya. Sekian dan terima kasih.